warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 sedang berada di lingkungan Kota Tua yang akan mengunjungi Museum Bank Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Ihsan dan rekan saya. Nama saya Matris Januar. Nama saya Jeremy Fikar Suyitno. Nama saya Rizky Cahaya. Nama saya Syarul Zahra. Nama saya Rustiana Sulantika. Mungkin itu aja perkenalannya, tanpa berlama-lama mungkin kita langsung OTW. Hari ini perjalanan kita dimulai dari halte busway Sasak. Di sana kita menunggu selama kurang lebih 15 menit. Suasana halte cukup ramai. Ada yang sibuk dengan ponselnya dan ada juga yang terlihat lelah menunggu. Begitu bus datang, kita segera naik dan menempuh perjalanan menuju halte Jelambar. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 18 menit. Melewati jalanan ibu kota dengan deretan kendaraan gedung-gedung tinggi dan kesibukan kota Jakarta. Sesampainya di halte Jelambar, perjalanan dilanjutkan dengan menaiki bus 3H yang menuju Kali Besar Barat. Perjalanan terasa cukup panjang, namun akhirnya kita tiba juga di kawasan Kota Tua. Begitu turun dari bus, suasana langsung terasa berbeda. Kota Tua menyambut khas dengan atmosfer sejarahnya yang khas. Jalanan berlapis batu memberi kesan seakan kita mundur ke masa lalu. Di sekeliling berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda dengan cat putih yang mulai pudar, jendela kayu besar, serta bentuk arsitektur klasik yang megah. Kami pun berjalan menelusuri kawasan Kota Tua untuk mencari Museum Bank Indonesia. Tidak lama kemudian, tibalah kita di depan pintu masuk Museum Bank Indonesia. Sebelum masuk, tas dan barang bawaan kita diperiksa terlebih dahulu oleh petugas keamanan. Setelah itu, kita menuju loket untuk membeli tiket masuk. Begitu melangkah masuk, suasana megah langsung menyambut kita. Di ruangan pertama terlihat beberapa patung berdiri kokoh seakan-akan memberi salam selamat datang kepada pengunjung. Tiket ini harus ditukar sebelum akhirnya kita benar-benar bisa masuk ke dalam Museum Bank Indonesia. Kita menyelusuri lorong pertama. Di lorong ini terdapat sebuah teater kecil yang menampilkan berbagai gambar uang dari zaman ke zaman. Perjalanan berlanjut memasuki area pameran. Di dinding terpampang sebuah teks besar bertuliskan "Nenek moyangku seorang pelaut, bukan semboyan kosong". Kalimat ini seolah mengingatkan kita pada sejarah kejayaan di bangsa Indonesia di lautan. Di sebelah kiri lorong terdapat pajangan kekayaan rempah-rempah Nusantara, mulai dari cengkeh, pala, lada, hingga kayu manis.
diperkenalkan dengan tokoh-tokoh penting dari berbagai bangsa yang pernah singgah di Nusantara. Yang pertama ada Marco Polo dari Italia. Yang kedua ada Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok. Yang ketiga ada Juan Sebastian Elcano dari Spanyol. Yang keempat ada Alfonso de Albuquerque dari Portugis. Yang kelima ada Cornelis de Houtman dari Belanda. Dan yang terakhir ada Sir Henry Middleton dari Inggris. Kehadiran mereka menjadi bagian dari sejarah panjang perdagangan hubungan internasional Indonesia. Selanjutnya, kita melihat sebuah teks yang menceritakan Gubernur Jenderal Van Imhoff yang pada tanggal 20 Agustus 1746 memutuskan berdirinya Batavia's Bank. Di sebelah teks ini terdapat patung-patung yang menggambarkan seakan sedang duduk berbincang dan berinteraksi, menghadirkan suasana yang hidup di tengah museum. Tidak jauh dari sana terlihat ilustrasi konflik senjata antara Indonesia dan Belanda pada tahun 1946. Adegan ini mengingatkan kita akan perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Setelah itu, kita memasuki ruangan Hindia Belanda yang menampilkan berbagai koleksi pakaian, mulai dari seragam Belanda, pakaian tentara Jepang, hingga seragam perjuangan Indonesia saat berjuang merebut kemerdekaannya. Koleksi berikutnya adalah deretan uang kuno dari berbagai provinsi di Indonesia. Yang pertama ada uang kuno Aceh, yang kedua ada uang kuno Nias, yang ketiga ada Riau, yang keempat Jambi, yang kelima Sumsel Bukit Tinggi, yang keenam Cepu, dan banyak uang kuno lainnya. Ditampilkannya perjalanan panjang mulai dari berdirinya Batavia's Bank, masa pendudukan Jepang, ada juga konversi meja bundar, ada legalitas nasionalisasi, hingga akhirnya lahirnya Bank Indonesia. Salah satu bagian yang menarik adalah pidato Syafruddin Prawiranegara, presiden terakhir di Batavia's Bank sekaligus gubernur pertama Bank Indonesia, yang disampaikan pada peringatan 125 tahun DJB tanggal 24 Januari 1953. Lebih jauh, kita melihat patung-patung yang menggambarkan orang sedang berbincang.
akhirnya menemukan ilustrasi tentang kenaikan nilai uang. Dan di sampingnya terlihat patung-patung yang menggambarkan adegan menembak. Terdapat tongkat yang tersimpan rapi di balik kaca putih, serta teks yang menjelaskan tentang Manifesto Politik Republik Indonesia. Dari teks tersebut, kita belajar bahwa periode 1960 hingga 1965 adalah masa ekonomi terpimpin di mana negara semakin banyak ikut campur dalam berbagai bidang perekonomian. Dan di lorong berikutnya ada sebuah patung yang menggambarkan proses pembangunan yang terdiri dari dua orang laki-laki yang sedang berbincang. Tentang peningkatan penjualan BBM dan bertambahnya jumlah penduduk miskin di dunia. Kita berjalan memasuki ruangan rapat direksi atau ruangan rapat utama di Museum Bank Indonesia yang dahulu digunakan oleh para pejabat tinggi DJFS Bank. Dan di sebelahnya terdapat ruangan kerja direksi di Museum Bank Indonesia. Di sini juga terdapat ruang rapat besar DJFS Bank Board. Ruangan ini digunakan untuk rapat direksi dan pengambilan keputusan penting di JAFES Bank yang merupakan cikal Bank Indonesia. Sekarang jadi nama ruangan ini adalah Ruang Rapat Besar Direksi Museum Bank Indonesia. Setelah melihat-lihat ruangan tersebut, kita lanjut menelusuri lorong Museum Bank Indonesia. Perjalanan pun berlanjut ke sebuah ruangan yang memukau, yaitu sebuah ruang penyimpanan emas. Tangan berukuran besar, tersusun rapi, dan terlindungi oleh kaca bening yang kuat. Pemandangan ini benar-benar menakjubkan.
memasuki ruang koleksi numismatik. Di sini terdapat berbagai macam uang, mulai dari uang kertas, uang logam, uang kerajaan, hingga uang pemerintah dan Bank Indonesia. Hasil nasionalisasi di Jafes Bank, ada pula koleksi uang khusus peringatan dengan desain yang unik serta uang berkelanjutan yang hingga kini kita gunakan sehari-hari untuk bertransaksi. Ruang arsitektur atau ruang peninggalan arsitektur di Jafes Bank di Museum Bank Indonesia. Ruangan ini berfungsi untuk memperkenalkan sejarah arsitektur gedung Bank Indonesia yang dulu merupakan gedung di Jafes Bank peninggalan Belanda, serta menunjukkan unsur-unsur dengan desain klasik bergaya neoklasik yang masih dipertahankan hingga sekarang. Melewati akhir perjalanan, sebagai penutup, kita diajak untuk menyaksikan sebuah film dokumenter yang menceritakan sejarah panjang Museum Bank Indonesia dari masa kolonial hingga perangnya sebagai Bank Sentral Republik